Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini bisa kita laksanakan salat zuhur berjamaah dan kita lanjutkan kajian sejenak. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita berupa panjang tentang maqasid syariah, nah pada hari ini insyaallah akan kita bahas secara runut tentang qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang digunakan untuk memahami syariat yang dulu pernah kita bahas dari soal hifdzuddin, memelihara fitrah beragama, memelihara jiwa keagamaan, kemudian hifdzul mal, pemeliharaan harta benda, tentang bagaimana Islam mengajarkan mencari harta dan kemudian menggunakannya dengan baik, dengan tidak merusak lingkungan. Lalu kemudian hifdzul aql, bagaimana memelihara akal jiwa, akal manusia, agar potensi manusia yang berperadaban itu kemudian kita jaga. Maka Islam mengajarkan kewajiban untuk menuntut ilmu, dan hal-hal yang merusak akal dilarang di dalam Islam. Kemudian yang keempat tentang hifdzun nasl, memelihara keturunan agar kemudian generasi yang akan datang menjadi lebih baik bagi kita. Maka kemudian kita diajarkan tentang konsep pernikahan, tata cara meminang, cara mencari istri, mencari suami, dan lalu kemudian tentang pendidikan mereka. Dan yang terakhir adalah hifdzun nafs, memelihara jiwa, agar kemudian makanan, minuman yang kita makan itu menyehatkan dan tidak merusak diri kita, sehingga kemudian ada makanan halal, ada makanan haram, ada yang halal kalau kemudian berlebihan tidak dianjurkan, dan seterusnya. Itu maqasid syariah yang kemudian sudah cukup panjang kita urai, kita bahas satu persatu, sehingga Islam bukan hanya mencakup pada aspek ibadah mahdhah, tapi juga aspek pengelolaan harta benda, pendidikan, sosial, jiwa, menjaga keluarga, dan seterusnya dijelaskan dalam Islam. Nah, insyaallah ini kita akan membahas tentang qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih untuk memahami dalam rangka melaksanakan aturan-aturan Allah yang tadi, baik urusan agama, urusan harta, urusan akal, urusan keturunan, soal jiwa, dengan memahami kaidah-kaidah fikihnya, dengan harapan begini Bapak Ibu, kalau seorang muslim memahami kaidah fikih dengan baik, maka nanti dimanapun seandainya kita menghadapi masalah dan tidak ketemu ustadz yang bisa ditanya, atau kemudian tidak bisa buka Google untuk menjawab pertanyaan kita karena pas gak ada kuota, maka kita dengan kaidah ini bisa membantu. Setidaknya bisa dalam tanda petik berfatwa untuk dirinya sendiri, memutuskan sesuatu dengan memahami kaidah-kaidahnya. Apa itu kaidah-kaidahnya? Insya Allah akan saya sampaikan satu persatu. Yang pertama hari ini adalah al-umuru bimaqasidiyah. Setiap perkara itu bergantung maksud mengerjakannya. Nah, sekedar contoh nanti saya urai. Ketika seseorang membawa pisau dari rumah untuk kemudian mencari seseorang dengan senjata tajam atau pistol, dia mendatangi dan mencari seseorang dan kemudian ketemu, terjadi pembunuhan yang mungkin tidak sampai mati karena bisa menyelamatkan diri atau terluka parah, dan itu hanya satu orang. Lalu dibandingkan dengan supir bis yang membawa penumpang 40 orang kemudian masuk jurang, seluruh penumpangnya meninggal dan hanya supirnya yang selamat. Lalu di mana letak hukumnya dalam Islam? Itu sebenarnya dengan kaidah ini ketemu, al-umuru bimaqasidiyah.
Setiap perkara bergantung maksud mengerjakannya. Maka kemudian seorang yang dari meskipun tidak sampai mati, tapi dia tertangkap sedang melakukan proses perencanaan pembunuhan, dia bisa dihukum lebih berat dibanding dengan yang membuat 40 orang meninggal karena supir kemudian lalai, tapi dia sama sekali tidak ada niat membunuh satupun. Karena maksud supir itu pengen cepat, tapi faktanya kemudian remnya belum. Maka dia tidak bisa disebut membunuh, dia hanya dihukumi yang lalai menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ya. Karena itu kan pernah ada kisah anak muda perempuan di Jakarta, kan kisah nyata itu, pulang pagi nyetir mobil di hari Ahad, pagi hari dia nabrak 9 orang. Ya kan, di taman, saya lupa nama tamannya di Jakarta, lagi orang olahraga ditabrak mati semua. Wah, itu orang itu hukum seberat-beratnya, macam-macam. Kalau kaidah ini nggak bisa. Kenapa dia sampai pulang pagi? Karena kalau pulang malam dimarahi. Pagi sekali kan. Jam segini baru pulang itu malam-malam. Akhirnya dia pulang pagi. Nah, ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka mohon maaf, jangan gampang marah kalau anak kita pulang malam daripada pulang pagi sama saudara. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bisa dihukumi berbeda. Nah, sekarang saya ingin memberikan mulai dari contoh ringan tentang al-umuru bimaqasidiyah yang tidak berimplikasi hukum. Kalau tadi kan berimplikasi hukum. Contoh lain yang berimplikasi hukum itu seorang tukang batu 2 orang, satu di bawah, satu di atas. Untuk menaikkan genteng itu kalau diangkuti satu-satu pakai tangga kelamaan, maka tukang-tukang yang profesional itu cukup dengan melempar dari bawah, ya kan? Dan yang di atas menangkapnya gampang sekali. Nah, kemudian dia melempar terus begitu dan tertangkap terus. Dan akhirnya saking cepatnya dia lupa, sana masih ngerokok, kita mantap. Maka juntul dia mati. Ya, misalnya terjadi itu, apakah dia bisa dianggap pembunuh? Tentu proses kecuali kemudian ditemukan dalam WA tukang tukang batu yang di bawah itu, diakuinya ketemu WA memang anak partinya yang raketok. Nah, itu baru dihukumi kan begitu. Tapi kalau enggak, ya itu. Nah, saya ingin memulai Bapak Ibu dari contoh-contoh yang tidak berimplikasi hukum, tapi itu bergantung dari maksud mengerjakannya. Dimulai dari ucapan Bapak Ibu. Ya. Ucapan kita kepada kawan begini, mampir Mas, yuk mampir ke rumah saya. Ya. Atau kita bareng, mohon maaf, ada kawan numpang mobil kita. Kita searah tapi rumahnya dekat dia. Lalu kita sengaja mengantarkan dia sampai ke rumahnya. Kemudian dia turun, kemudian dia berkata, mampir dulu Mas, mampir dulu Pak. Kita biasanya langsung jawab, makasih lain waktu. Dan kemudian kita bablas dan tidak ada upaya untuk menghentikan. Karena memang kalimat itu dimaksudkan hanya sekedar gen pantes wong bar nunut muni matur nuwun, dia bilang monggo mampir dulu. Kecuali dia turun ambil kontak kita, nara mampir raya semule. Nah itu baru kita mampir. Tapi kalau kemudian mampir Mas, oh ya makasih, terus kita turun mampir kan. Lah itu waduh. Orang mudeng wong iki. Melu mau malah mampir tenan. Iya. Apakah kemudian kita akan menghukumi orang Jawa munafik? Tidak. Orang Jawa jadi mampir diambil tenan malah iya, tidak bisa. Karena kemudian ucapan monggo katuran pinara itu maksudnya adalah untuk sekedar basa-basi ben pantes ketika mau pisah. Mosok menang baik kan begitu. Maka kita ucapkan monggo mampir. Sebab kalau mampir tenan, sing nawani itu ya stres. Lah mampir tenan iki. Oh iya, Bapak yang dirahmati Allah. Ya, dan kita enggak boleh mampir loh. Jadi bukan mampir. Iki yo pokoknya tuh begitu. Ini kan go pantes-pantes tok kan gitu. Iya. Itu contoh ringan Bapak. Jadi kita enggak bisa menghukumi orang Jawa munafik antara yang diucapkan dengan hatinya enggak sama. Karena hakikatnya yang diucapkan itu sama yang dengan dipikirkan yang dia orang itu juga paham. Gitu bahwa ini sekedar ungkapan sebelum pisah, begitu aja. Ya, ini contoh yang tidak ada implikasi hukumnya, tapi kita harus melihat maksud mengerjakannya. Maaf kepada driver kita punya sopir, lalu kemudian Mas,
kita kasih tambahan duit Sabtu, masing-masing gue jajan putrane. Iya, kita ngomong gue jajan putrane. Sopir kita jawab, maaf Pak, saya nggak punya anak. Ya wis, kan apa gitu kan tidak, tetap diterima kan. Alhamdulillah. Kemudian sampai di rumah, dia bilang kepada anaknya, Mas, ini Mas, jika ide bosnya, lo akeh men, lah yo kuwi mau, jane aku butuh ngomongnya mau gue ya. Ini mesti anaknya batin, wah cocok ini kan. Gue bapak kurangmu dengan terus. Iya. Meskipun tidak punya anak, driver kita pasti akan mengambilnya juga. Dan apakah kemudian dia punya anak lalu tidak diberikan kepada anak, dia menyalahi perjanjian? Tidak. Karena ini hanya ungkapan biar mudah dibahasakan gue jajan putra. Apa terus juga terus gue jajan kabeh? Ya enggak juga kan. Ya. Mas, atau kemudian maaf butuh mbak mas butuh rokok mas. Ya kan kita kan sering menggunakan istilah itu, butuh rokok mas. Lalu jawab, maaf bapak saya nggak merokok. Ya gue sambil tenan mas. Gue sambil jos. Ramu dengan. Kan begitu loh bapak ya. Iya. Dan kita mesti menerimanya. Ya, terima kasih Pak. Kok terus mampir tuku rokok? Nah, kan tekan apa bojone kaget. Mas, ku rokok kok 10 bungkus. Lah mau kayak bosnya dari kon tuku rokok. Ya Allah Mas, kowe loro ya Mas. Ya isinya kan begitu kan. Iya. Yo ditampani rasa tuku rokok. Lah mau ngomongin gue tuku rokok. Kena cara wong Semarang samin gitu Pak. Iya. Diterima. Meskipun tidak dibelikan rokok, dibelikan yang lain, saya yakin sang pemberi tidak mempersoalkan karena memang itu hanya istilah. Itu nggak ada implikasi hukumnya, tapi kita harus memahami itu dengan baik. Ya. Tapi nanti ada orang ngerti maksudnya, tapi kemudian memahaminya. Pak, pinjem pulpennya. Yang namanya pinjem itu tidak boleh berkurang, itu namanya pinjem. Tapi gue tanda tangan saat tumpuk Pak, dikembalikan habis. Itu bukan pinjem, minta. Tapi kalau kita ngomong minta, dia akan dijawab, Mas jalur pulpennya Mas. Si Didok kok jalur dulu. Tapi nak Mas nilai pulpen pasti berikan. Ya kan? Karena kata pinjem di sini aslinya minta, tapi dihaluskan kemudian pinjam. Iya. Padahal itu minta. Mas pinjem duitnya. Kalau pinjem duit Pak, mestinya nanti kembalinya duit itu juga dengan nomor seri yang sama. Itu namanya pinjam. Ya kan? Nilai apa? Loh Bapak Ibu maaf, pinjam motor dibalik ke sepeda kan jengkel Pak. Iya. Meskipun iya, karena memang beda pinjam motor dengan pinjam duit beda. Meskipun bahasanya pinjam, tapi maknanya itu hutang. Sehingga dia mengembalikan tidak dengan uang yang sama, tapi yang penting nominalnya sama. Tapi kalau kita pinjam motor, vario dibalik ke vario dengan nomor yang berbeda tetap ragilmo Pak. Karena itu memang betul-betul pinjam. Kalau ini hutang, iya. Jadi kayak punya makna al-umuru bima qasidiya. Iya, bergantung maksudnya. Pak pinjam motornya, yang kembali motor itu juga dengan plat nomor yang sama. Meskipun bensinnya kurang banyak, kita diam, paling banter berundel. Ini rumput itu, mau kebak kita ini paling gitu. Ya, tapi kan akarnya pinjam, bukan sewa kan begitu. Maka kemudian bensinnya berkurang, kita hanya soal rasa saja. Tapi mobil itu kembali, motor itu kembali. Tapi kalau kita pinjam duit, kembalinya bukan duit itu, pasti duit yang lain dengan nomor seri yang berbeda. Tapi tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak Ibu punya motor, motornya dipinjam, kemudian mesinnya jebule nomor serinya gitu, pasti jadi masalah. Karena kata pinjam itu maknanya berbeda. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya berikan contoh yang berkaitan dengan hukum. Ya, tadi kan kalimatnya gue tumbas rokok, gue jajan putranya. Tapi kalau kemudian kita memberikannya kepada seseorang, ketika maaf kita lagi ngurus sesuatu, kemudian cuma butuh rokok Pak, kemudian oh beres tanda tangan gitu.
itu maknanya sudah berbeda. Ya, maka Bapak Ibu, kalimatnya bagus, tapi maknanya bisa berbeda. Ya, mohon maaf Pak, ini ucapan terima kasih saya. Belum terima kasih jangan ke saya mas, kepada Allah. Ya, ingat tondo tresno apa? Lu aku rasa negara gue mas. Yo senang aja pas seduluran Pak. Terus ngomong gue sedulurku sopo. Ya udah inilah infak yang masjid mas. Pak gelem berapa? Iya, mohon maaf Bapak Ibu, saya ada cerita menarik. Dulu ketika pemilihan sesuatu itu, pemilihan pos itu berdasar bukan oleh masyarakat langsung, tapi oleh suara terbanyak dalam kelompok itu, maka kemudian katakan ada anggota 45 orang, 22 ke sini, 22 ke sini, kan bandul terakhir siapa yang bisa memenangkan ini akan menang. Ya, itu kan dalam teori dunia persilatan harganya kan mahal. Iya, begitu. Tidak tani, Pak, kami minta tolong. Bahasanya minta tolong. Minta tolong apa? Kami butuh suara Bapak. Ya, hanya satu ini. Tinggal panjenengan. Ini sudah 50-50. Tinggal satu ini 45, dua-dua karena saya minta tolong. Nah, terus gimana caranya? Ya, besok milih bos gitu. Ya, nanti saya pertimbangkan dulu. Saya pikirnya dulu. Ya, ini Pak untuk bahan pertimbangan. Oh, lagi Pak. Iya, disodorkan ini untuk bahan pertimbangan. Apa jawaban orang ini? Wah, nggak bisa kalau begini. Kata nggak bisa dalam tradisi diet artinya kurang. Beda loh Pak. Iya, lo ini bahasa yang berimplikasi. Iya, dia bilang maaf nggak bisa. Akhirnya ditambahi Pak. Loh, ini maksudnya gimana? Nggak bisa. Tambahin mana Pak? Pak mintanya berapa tuh Pak? Padahal dia betul-betul tidak bisa kalau caranya seperti ini. Karena dia maaf, dia nggak mau sebut. Tapi ini yang bercerita orangnya sendiri dan kemudian dia punya pengalaman ternyata politik kayak begini. Iya. Akhirnya dia mundur Bapak. Iya. Akhirnya singkat cerita dipaksa. Tolong terima. Kalau terima, mohon maaf, keluarga ada masalah. Coba, kalau orang itu biasanya memaksa ambil duit, dipaksa kenapa itu? Iya. Yang begini Bapak Ibu, mau diberi nama infak, mau tanda tresno, mau pas seduluran, macam-macam, orang kan ngerti ini maknanya. Ini namanya al-umuru bima qasidiyah. Bapak Ibu maaf di jalan ada masalah, lalu kemudian ngomong dengan petugas, Pak damai aja Pak. Terus menjak tukaran sopo. Orang langsung menjak dulu tuh Mas. Katanya indah, damai, tapi maknanya lain. Al-umuru bima qasidiyah. Setiap perkara bergantung maksud mengerjakannya. Ini baru ucapan, belum yang tindakan. Nanti banyak macam-macam makna bergantung maksud mengerjakannya. Dalam ilmu fikih biasanya kalau dalam kitab-kitab fikih itu yang diberikan contoh begini. Nanti Bapak Ibu bisa buka fikih klasik. Biasanya contohnya ini. Ada orang ahli berburu masuk hutan, kemudian melihat kijang. Kijangnya itu mau dipanah sedemikian rupa, sudah terukur dan kemudian dia terbukti orangnya kemudian bagus, selalu tepat sasaran. Nah, ketika dia melepaskan anak panah itu ternyata ada orang lewat sehingga kena orang, iya, dan mati Bapak. Ya. Maka kemudian fikih kita mengatakan itu bukan pembunuhan dan tidak bisa dihukum sebagai seorang pembunuh. Ya. Ya, dan tapi tidak bisa menyalahkan orang yang lewat. Iya. Tapi kalau kemudian orang belajar nembak lalu meletakkan apel di atas kepala, nah, lalu kemudian yang tidak ada niat nembak kepala, tapi yang tertembak ke kepala tetap sebagai pembunuhan, karena meletakkan di posisi objeknya seperti itu. Ya, begitu loh Bapak Ibu sekalian. Lalu diajar kok malah coba yang diurus raiwo. Ya begitu, tapi ini begitu loh Bapak Ibu sekalian. Kalau fikih itu dulu kalau bikin contoh seperti ini. Nah, itu kan mungkin tidak ada dalam realitas. Nah, yang realitas kita yang sering kita hadapi, ya kasus-kasus yang kita
sebutkan. Al-umuru bi maqasidiha, sehingga kemudian diturunkan kaidah turunannya, penjelasannya al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani wala lil alfat wal mabani. Akad itu, kontrak itu, atau apa saja yang terkait dengan itu tidak semata-mata yang dilihat hanya lafadznya, tapi juga makna di balik kalimat itu. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, sekedar contoh misalnya dalam rangka perayaan Maulid Nabi, kemudian takmir masjid menyelenggarakan pengajian, salah satunya kalau ceramah-ceramah kan biasa, tapi kemudian drama Islam, drama kolosal, salah satu kisahnya sejarah Nabi Muhammad. Dalam salah satu episode dalam drama itu ada kisah masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Nah, kisah masuknya Umar ke dalam Islam itu pasti kan dimulai dari proses ada Umar yang belum Islam. Lalu dicari tokoh sing pantes dari Umar. Nah, digoleki, "Oh ya Mas, lha nopo kowe gede dhuwur ketok suaramu banter dari Umar?" "Moh, lha nopo? Lah nanti kan harus mempraktekkan kekufuran. Harus nyembah berhala, harus mengucapkan kata-kata kufur." Ya kan? Kalau nggak ada ungkapan itu kan nggak heboh dramanya. Iya, maka dia, wah aku pas nyembah patung aku mati gitu. Coba Bapak, disoteng loh Pak. Disoteng lagi ngene-ngene, dia batu kemudian dia mati. Aku terus piye? Iya. Kuwi rada penting. Harus mengucapkan kata kufur. Ya kan? Wah aku ora percaya, macam-macam lah begitu. Kemudian dibuat listrik mati kesetrum. Iya, mati Bapak. Iya. Lalu kemudian dia dihukumi apa? Aku mau dari Umar, nah, terus aku dari Nabi Muhammad. Ya, saya ngapain terus? Ya. Itu atau sebaliknya, artis non Muslim bermain film sebagai Sunan Opola, Sunan Kalijogo, atau kemarin dalam film Sang Pencerah dari ulama ternyata pemainnya non Muslim. Dia mengislamkan banyak orang dalam film itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Apakah dia menjadi Muslim? Kan begitu kan? Syahadat terucap. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi pemeran Umar tidak bisa dihukumi kufur karena dia sedang memainkan peran, maka dia juga tidak bisa disebut Muslim meskipun sudah bersyahadat karena dia mengucapkan itu dalam rangka mengikuti skenario film. Ya. Jadi kaidah ini nanti Bapak Ibu dalam hidup nanti akan bisa memutusi segala sesuatu ini menjadi benar apa salah. Iya. Maka ketika sebuah film kemudian ada proses akad nikah lengkap menurut hukum akad nikah, pengantinnya ada, akadnya cetok, ijab kabul jelas, mahar ada, saksi ada, sah. Itu maaf artis laki-lakinya ra iso ngomong sembarangan. Mbak no, yuk kan bisa. Orang film kan begitu. Nanti rusak begitu loh. Kenapa itu hanya film? Meskipun saya nikahkan lengkap Pak ucapannya, tapi itu hanya memainkan peran. Maka maksudnya bukan menikah, tapi hanya menceritakan tentang pernikahan. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang dilihat itu maknanya seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi tertentu itu orang bisa ya melakukannya seperti pada kisah Ammar bin Yasir, sahabat Nabi Rasulullah SAW, yang karena dia nggak mampu, orang miskin, kemudian mendapatkan siksaan yang begitu luar biasa beratnya, sehingga sampai dia mengikuti ucapan yang dimaui oleh yang menyiksa. Dia menghadap Rasul, ya Rasul, saya kufur ya Rasul. Lah kenapa? Saya kemarin disiksa nggak kuat, akhirnya saya mengikuti kemauan mereka. Rasulullah bertanya, lah hatimu bagaimana? Hatimu tetap beriman kepadamu ya Rasul. Maka besok kalau kamu disiksa lagi, nggak kuat lagi, ikuti kemauan mereka. Karena hatimu tetap mengatakan beriman kepadaku. Iya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita maaf ya dalam pekerjaan kadang-kadang menghadapi situasi yang kemudian ya antara yang harus kemudian kita lakukan dan hati itu kan kadang-kadang
nggak ketemu. Ya. Kadang-kadang keluar kalimat, misalnya aku ngerti kisah Allah ya bos. Terus tapi larang ini ramah aku. Ya kan kadang-kadang terus begitu pula ini. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dan kalau kemudian kita nolak, kemudian di belakang ada anak istri yang tanggungan kita dan sebagainya, kalau kemudian kita berpikir bagaimana caranya, itu yang kemudian diperhatikan. Maka tidak semua orang yang berbuat keliru itu dengan sukarela, sangat bisa jadi dia dalam keadaan terpaksa menjalani yang orang tidak tahu bahwa itu sebuah keterpaksaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat adalah maknanya. Maka ketika ada orang telepon ke saya ketika kita ngasih live di TV, Ustaz, kalau begitu boleh enggak saya datang ke tempat wanita nakal, di tempat yang komplek wanita nakal, kemudian saya ke sana, saya niati sedekah. Saya bisa kira ya, yang penting kan niatnya Pak. Akhirnya saya bilang silakan, boleh Pak, boleh, tapi saya belum selesai Mas. Jangan kematikan dulu teleponnya. Boleh. Lalu terus gimana caranya? Kamu datang, saya tanya dulu, kenapa kamu harus infak sampai harus ke sana? Iya. Dia bilang, maaf Pak, saya tahu dia butuh uang. Iya. Ya sudah, kalau begitu kamu datang ke sana. Sebenarnya kalimatnya bukan hanya butuh uang, itu ada kalimat yang nggak paling saya ucap di masjid. Ya. Dia bilang, ya sudah kamu datang, kemudian ketuk pintunya, duitnya kasihkan, kamu pulang. Maksud saya gak gitu Ustaz, aku yang ngerti maksudmu. Itu loh Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kemudian kita ngomong yang penting niat yang jelas, bukan dengan itu orang lain, ya kan niat itu sedekah. Enggak bisa itu kemudian kan kadang kita kan terjebak begitu Pak. Dengan penjelasan awal sering membuat bisa ya buyar tapi bisa serius. Iya. Yang tadi kan mungkin dia mancing-mancing. Tapi kan ada yang kadang-kadang loh Mbak, tak sholat Mbak, sebenarnya matiku Mas. Kan kadang-kadang terucap kalimat itu. Iya, daripada aku sholat tapi ingat Gusti Allah, aku mending ingat Gusti Allah terus. Iya, ada yang kemudian begitu. Tapi kita menghukumi zahirnya tidak. Maka kemudian yang berlaku adalah kaidah nahkumu bidzawahir. Kita hanya bisa melihat zahirnya saja. Niatmu aku kurang ngerti. Iya. Tapi kalau kemudian yang ini kamu memberi sesuatu kepada seseorang, itu kemudian meskipun kamu tidak mengucapkan niatnya, zahirnya itu kalau kamu nggak ada hubungan dan tidak ada masalah, nggak akan pernah memberi itu. Kan begitu. Bisa ditanya. Kan tidak mungkin tuh Bapak Ibu naik motor terus maaf sengaja mandek, ada tugas kita kasih, tidak mungkin. Ya. Maka kemudian kita ngerti maksudnya apa. Nah, tapi kalau dalam hal yang saya contohkan itu tidak bisa. Kadang ada kalimat maaf ya, saya itu jelas. Loh, tapi kan saya niatnya ibadah ya, tapi tidak bisa. Akhirnya kamu maaf berzina, maka kita tetap dihukumi berzina. Tidak bisa. Kemudian kalau itu diteruskan kan bahaya. Ya, kan jelas-jelas dengan maaf ya, maksiat dengan teman kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun tak lakoni karo bojoku dhewe. Tidak bisa. Makanya maaf ibu-ibu, kalau kepada suami tidak usah membaca pikiran dan hati suami, nanti malah konflik. Ya, istri kan ada yang ngomong dulu, awakmu mah neng gini Mas, tapi pikiranmu neng kono. Lha itu kowe kok dukun kok semune ngono. Awakmu meneng gini, tapi pikiranmu neng kono. Loh kalau suami cerdas jawab, ya wis aku tak rono sing pikiranku neng kene. Tambah ruwet meneh kok. Beda kan? Ya wis aku tak rono wae sing penting hatiku pikiranku neng kene. Kan tambah mumet meneh kalau begitu. Iya, enggak bisa, kalau ini suka itu akan kita lihat Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, maka ada orang saya ketemu anak muda yang sok akademik, sok filosof, Ramadan nggak puasa, siang-siang, katanya Mas nggak puasa Mas, puasa Pak, lalu itu kok merokok? Ya Bapak melihatnya merokok, tapi saya itu puasa. Gak usah macam-macam teman, jelas-jelas merokok. Lalu Bapak hanya mampu melihat lahirnya, nggak bisa membaca batin saya. Iya. Akhirnya saya lama-lama emosi.
Dia malah ngomong, loh maaf Pak, Bapak percuma puasa tapi marah-marah. Lebih baik saya merokok tapi hati damai. Loh, tambah repot mana Pak? Iya, luar biasa. Ini akhirnya nekat terus bener salah, saya nekat tempelin. Lupa kok nempelin saya. Kamu salah baca Mas. Saya niatnya ngelus-ngelus dulu. Lu tapi nyatanya menempelin karena belum bisa masuk dalam relung hati saya. Aku niatnya ngelus-ngelus ya Pak. Bahwa kamu merasa tempelin berarti kamu belum sampai ilmu. Oh, jono Pak, lho kok ya rasa ngono. Begitu loh Bapak Ibu sekalian. Loh iya, jangan sampai kita terjebak kalimat sing penting niatnya. Jelas-jelas keliru kemudian kita membahasnya dengan sumber niat. Tapi ketika kemudian kita melakukan sesuatu itu, orang bisa menangkap maknanya apa. Nah, begitu Bapak Ibu, kaidah ini kita pegangi sehingga secara umum disebutkan banyak perbuatan-perbuatan yang sifatnya dunia bisa bernilai ibadah karena bagusnya niatnya. Sebaliknya banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya ibadah ternyata hanya urusan dunia karena salah niatnya. Ya, contoh yang pertama, perbuatan dunia tapi bernilai ibadah yang luar biasa. Parkir, kan perbuatan dunia. Ditanya, Mas ke parkir di situ Mas? Iya Pak. Saya datang awal, pulang akhir, biar tidak merepotkan kawan-kawan, saya tak parkir di pondok sekalian, supaya yang lain bisa parkir, yang lain bisa lewat. Melapangkan jalan bagi orang lain ibadah yang luar biasa. Ya, itu parkir menjadi ibadah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, puasa Senin Kemis itu ibadah, tapi bisa bernilai dunia. Belum Mbak, pos rekaman poso tak delok Senin Kemis rak mandek Mbak. Genera kelemon no. Ya kan? Terucap itu. Niat ibadah, tapi niatnya dalam urusan dunia. Maka di situ Bapak Ibu sekalian kita bisa menilai termasuk mohon maaf Bapak Ibu ketika kita beramal kemudian ukuran ikhlas dan tidak ikhlas itu tidak bisa dilihat apakah ditutupi apa tidak. Ya. Kenapa misi kota amal ditutupi? Lorong ewu kan. Kira ketok tutupi ewu. Sing statusnya tanda lima buku naik agak iya, berarti besok yang dirahmati Allah. Ada loh Pak semua buku orang lebu-lebu. Nggak sih ditutupi bolongannya lebu. Ya begitu, lepas saja. Ya kalau kemudian kecilnya tidak minder dan besarnya tidak sombong maka menampakkannya jangan diukur tidak ikhlas. Ya bisa jadi orang yang mampu dan amalnya lebih banyak itu bisa diniati mendorong orang-orang sekitarnya juga mau berinfak. Iya, itu sehingga kemudian kita melihat yang tampak saja, yang kemudian maksudnya orang-orang yang mudah dipahami, tidak perlu terjemahkan lain, ya kan? Pemberian sesuatu kepada, kalau bahasa kerennya kan gratifikasi, itu orang itu akan mudah menangkapnya. Itu maksudnya gratifikasi atau betul-betul hadiah dari seorang majikan kepada anak buahnya. Ya, sedemikian rupa Bapak Ibu, maka al-umur bima qasudiyah bisa menjadi pegangan bagi kita masing-masing. Saya kira ini Bapak Ibu kaidah pertama al-umur bima qasudiyah. Insyaallah nanti pada waktunya kita akan bahas yang kedua, al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Untuk pengantar supaya nanti kita bisa membahas lebih jauh, ketika kita berwudu kemudian lupa tadi saya sudah batal apa belum, maka agama itu mudah. Belum sampai terbukti bahwa Anda batal. Keyakinan pertama adalah berwudu bersih, tadi mikir batal apa enggak, maka menjadi belum batal kalau belum betul-betul terbukti batalnya. Tapi sebaliknya, aku mau berwudu apa huruf? Belum, karena prinsip dasarnya sebelumnya memang belum berwudu. Nah itu kaidah itu besok insya Allah akan kita perdalam. Itu nanti sampai maaf loh Pak, istri minggat, suami minggat, kaidah ini berlaku. Ya, kira-kira harus mati apa huruf ya, bojoku ya. Praisa dihukumi jatuh mati rapi sudah bisa begitu. Karena aslinya masih hidup sampai terbukti matinya. Lo kan begitu kan kaidahnya. Nah itu insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf.
maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.